Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faisal Hanin, calon pegawai negeri sipil Jabatan Peranakan Komputer Alih Pertama tahun 2025, dan ini adalah video learning journey saya yang ke-8 tentang nilai-nilai berakhlak bagian kolaboratif. Di awal pembelajaran, mentor mereview tugas yang telah kami kerjakan, dan di akhir review itu mentor memberikan beberapa catatan, yaitu adaptif itu bukan cuma beralih ke teknologi baru, tetapi juga memberi pendampingan kepada masyarakat untuk bisa ikut beradaptasi, mengikuti perkembangan zaman. Nah, lalu kemudian masuk ke materinya, yaitu tentang kolaboratif. Di awal diberikan konsep apa itu kolaboratif, yaitu yang pertama, kontribusi dalam pekerjaan, lalu yang kedua, bersama memberi nilai tambah. Nah, mungkin bisa diartikan kolaboratif ini adalah berbagai pihak yang berbeda latar belakang itu saling bekerja sama dan berkolaborasi demi mencapai tujuan bersama. Mungkin contohnya itu seperti Kementerian ATR BPN yang bekerja sama dengan aparatur sipil untuk memetakan tanah dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kolaboratif ini ada beberapa kode etik perilaku. Yang pertama, kontribusi, yaitu memberi kesempatan kepada orang lain untuk ikut berkontribusi, dan kedua, nilai tambah, terbuka dalam kerjasama, dan yang ketiga, pemberdayaan, yaitu menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, dalam pemerintahan pun juga ada ada kolaborasi yang disebut collaborative governance, atau bisa diartikan sebagai kemitraan institusi pemerintahan. Bisa dianggap ini seperti setiap instansi pemerintah saling bekerja sama, saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi itu ada proses yang harus dijalani. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan, saling berdialog, saling bernegosiasi, lalu komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan juga menetapkan output. Dan ini pun dijalani dalam waktu yang lama. Memang bisa sebentar, tapi ikatan yang terbentuk tidak akan sekuat itu. Ada beberapa pembahasan lain seperti faktor yang mempengaruhi keberhasilan, lalu ada juga yang menghambat kolaborasi seperti ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman, dan juga dasar hukum kolaborasi yang juga tidak jelas. Nah, lalu ada poin yang dibahas tentang whole of government. Nah, ini adalah upaya untuk menyatukan semua upaya kolaborasi pemerintah dari seluruh sektor untuk tujuan-tujuan yang membangun kebijakan. Nah, kenapa whole of governance? Yaitu yang pertama, adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan. Lalu adanya faktor internal seperti ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi. Lalu keragaman latar belakang. Lalu desentralisasi dan juga persepsi mengenai dunia yang semakin tidak aman dan berbahaya. Nah, di sini ada banyak manfaat seperti efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, dan lain-lain. Whole of government ini memiliki tantangan tersendiri. Yang pertama yaitu kapasitas SDM dan institusi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi yang berbeda, dan juga kepemimpinan yang berbeda. Hal ini bisa saja bertolak belakang antar instansi, sehingga memang perlu adanya adjustment yang lebih panjang lagi untuk penerapan whole of government. Nah, mungkin studi kasus kolaboratif ini seperti kolaborasi antara BNPB dan juga BMKG. Kan kita di Indonesia ya banyak terjadi bencana. Nah, BNPB dan BMKG itu saling bekerja sama, saling berkolaborasi untuk memetakan mana daerah yang kemungkinan bakal terjadi bencana atau yang sudah terjadi bencana, dan BMKG menyerahkan untuk penanganan bencana itu kepada BNPB. Mungkin sekian learning journey saya pada kali ini. Ikuti terus learning journal saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.